Halo semuanya, kenalin nama aku Reda Duzarsito dari kelas 11 IPS 2 SMA Bangun di Luhur Santo Yosef, Surakarta. Hai teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang APBN dan APBD. Nah, pasti kalian sering kan mendengar kata APBN dalam dunia ekonomi. Aku jelasin satu persatu ya, mulai dari APBN. Nah, tapi sebenarnya APBN itu apa sih? APBN adalah singkatan dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Nasional. APBN ini adalah suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintahan negara yang sudah disetujui oleh DPR. Dalam penyusunan APBN ini didasari oleh dua asas, yaitu dinamis dan juga berimbang. Jadi, dari sektor penerimaan itu cenderung ditingkatkan dan dari sektor pengeluaran itu cenderung dihemat secara rutin dan difokuskan dalam pembangunan yang menunjang kegiatan produksi nasional. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, fungsi APBN dan APBD ini ada 6. Yang pertama ada otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara itu menjadi dasar pendapatan dan juga belanja dalam tahun yang terkait. Yang kedua ada fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman dalam manajemen melakukan kegiatan dalam tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu menilai dari penyelenggaraan pemerintahan negara itu sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang sudah ditentukan dari awal. Yang keempat ada fungsi alokasi, yaitu anggaran negara diarahkan dalam mengurangi pengangguran dan juga pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu anggaran negara harus memperhatikan keadilan dan juga kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Sesuai namanya, anggaran pemerintah menjadi sarana untuk memelihara dan juga mengupayakan keseimbangan dalam fundamental perekonomian. Nah, tadi kan APBN itu adalah anggaran pendapatan. Lalu, negara itu mendapatkan uang dari mana? Nah, sekarang di sini aku akan bakal jelasin kalian tentang negara, cara mendapatkan uangnya tuh gimana sih? Sumber penerimaan negara yang pertama yang kalian udah tahu pasti, yaitu adalah pajak. Nah, penerimaan pajak ini dibagi lagi guys menjadi dua. Yang pertama ada pajak dalam negeri dan yang kedua ada pajak dalam penerimaan perdagangan internasional. Yang pertama ada pajak dalam negeri. Dari dalam negeri, pajak dibedakan lagi menjadi 6. Pertama ada pendapatan pajak penghasilan. Yang kedua ada pendapatan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pendapatan pajak bumi dan pembangunan seperti pertambangan dan juga perkebunan. Yang kelima ada pendapatan cukai dan yang keenam ada pendapatan lain-lain. Terus lanjut dari pajak perdagangan internasional, itu dibedakan menjadi dua. Pertama ada pendapatan biaya masuk dan yang kedua ada pendapatan biaya keluar. Terus selain pajak, penerimaan dari suatu negara apa aja sih? Nah, selain pajak ada lagi nih, yaitu penerimaan negara yang selain pajak atau bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak itu seperti pendapatan sumber daya alam. Sumber daya alam di sini sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama migas dan yang kedua non-migas. Sumber daya alam migas itu seperti minyak bumi dan juga gas. Nah, perusahaan gas ini seperti perusahaan BUMN yaitu PGN atau perusahaan gas negara. Nah, tadi kan sudah yang migas, terus yang non-migas ini seperti apa? Nah, yang pertama itu dari minerba atau singkatan dari mineral dan juga batu bara. Perusahaan BUMN seperti Antam yang mineral, kemudian Bukit Asam yang batu bara, itu termasuk dalam minerba tadi. Kemudian ada swasta, yaitu dari PT Vale, kemudian juga dari Indo Tembaga Megah Karya atau ITMG, itu juga termasuk perusahaan yang mengelola dari minerba tadi, atau mineral dan juga batu bara. Nah, tadi kan udah minerba, mineral dan batu bara. Yang kedua ada pendapatan dari sektor perikanan. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dari sektor kehutanan. Dan terakhir atau yang keempat itu ada pendapatan dari sektor panas bumi. Setelah tadi kita ngomongin tentang sumber daya alam, kemudian kita sudah menyinggung juga soal BUMN. Nah, kita masuk nih yang kedua, yaitu dari laba BUMN. Nah, laba BUMN ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama dari sektor perbankan, kemudian yang kedua dari sektor non-perbankan. Nah, kalian sebenarnya kepo nggak sih cara bank itu mendapatkan uang tuh gimana sih? Simple guys, kalau kalian nabung di bank, kemudian misalkan kalian buka akun deposito lah ya. Deposito itu bunganya per tahun berapa sih? Let's say katakanlah 3%. Nah, tapi ketika kalian tuh ngutang ke bank, misalkan katakanlah kalian tuh beli mobil atau KPR ambil dari rumah, itu bunganya berapa per tahun? Sekitar let's say
14% mungkin atau 15%. Nah, jarak dari 3% dan 15% itu yang akan menjadi laba bank dan kemudian masuk dalam penerimaan pendapatan negara. Yang ketiga, ada penerimaan bukan pajak atau PNBP lainnya. Yang keempat atau terakhir, ada pendapatan dari Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian kita masuk nih ke jenis-jenis belanja pemerintah pusat. Jadi negara ini sebenarnya dapat pajak, kemudian dapat dari laba BUMN dan lain-lain tadi, itu dananya itu dikemanain sih, alurnya itu kemana gitu. Dari belanja pemerintah pusat ini dibedakan lagi guys menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran rutin dan yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ini dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada belanja pegawai. Sesuai namanya, belanja pegawai, ya udah pasti uang yang dipakai dalam belanja pegawai ini diarahkan untuk menggaji pegawai negeri. Misalkan gaji dan juga tunjangan. Yang kedua ada belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membelanjakan barang, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri atau impor. Yang ketiga ada belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran untuk menggaji pegawai daerah. Yang keempat bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran untuk membayar utang dan cicilan dari pinjaman pokok. Yang kelima ada subsidi, yaitu pengeluaran untuk subsidi BBM dan non-BBM seperti listrik, pangan, dan juga kartu kredit. Yang keenam ada dana hibah. Dana ini dipakai untuk membantu ketika terjadi bencana alam. Yang terakhir ada bantuan sosial, yaitu dipergunakan untuk mereka yang membutuhkan. Ini dari pengeluaran rutin. Sekarang kita masuk ke pengeluaran pembangunan. Dari segi pembangunan itu terbagi menjadi dua, yaitu bangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik adalah mereka yang terlihat, ibaratnya seperti itu. Seperti pembangunan jembatan, kemudian pembangunan gedung-gedung, rumah sakit, dan yang lain-lain. Sedangkan pembangunan non-fisik sendiri itu seperti biaya untuk pelatihan-pelatihan pegawai negeri. Itu tadi jenis-jenis belanja pemerintah pusat. Kemudian kita masuk nih ke mekanisme penyusunan APBN. Pasal 15 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan APBN. Dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR di bulan Agustus tahun sebelumnya. Yang kedua, ada pembahasan tentang rancangan undang-undang tadi oleh DPR dan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Yang ketiga, DPR dapat melakukan usul dan itu bisa berakibat perubahan pendapatan dan juga penerimaan dalam rancangan undang-undang APBN. Yang keempat, pengambilan keputusan dari DPR. Kemudian yang kelima, APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai unit, organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Yang keenam, apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sesuai dengan APBN dari tahun lalu. Oke, kita masuk dalam pengaruh APBN dalam perekonomian. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Yang ketiga, dapat menimbulkan investasi masyarakat karena pengembangan dari industri dalam negeri. Yang keempat, dapat memperlancar distribusi pendapatan. Yang terakhir atau kelima, dapat memperluas kesempatan kerja. Nah, itu tadi tentang APBN. Sekarang kita masuk ke APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Nah, fungsi dan tujuan APBD ini sama dengan APBN, hanya saja lingkup APBD ini lebih kecil dan juga diserahkan oleh kepala daerah dari masing-masing daerah. Nah, lalu penerimaan dari APBD ini dari mana sih uang yang mereka dapat? Yang pertama dari sisa APBD tahun lalu. Jadi seperti misalkan tahun 2018 berarti sisanya tahun 2017 itu juga merupakan sumber penerimaan dari dana APBD tersebut. Yang kedua ada pendapatan asli daerah. Yang pertama itu dari laba badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua ada penganggaran pajak daerah atau restribusi daerah seperti misalkan pajak rokok, kemudian pajak kendaraan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada penganggaran pajak daerah lain-lain. Yang ketiga ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini seperti penganggaran dana alokasi umum, kemudian penganggaran dana alokasi khusus,
dan juga penganggaran dana desa. Yang keempat, lain-lain pendapatan daerah seperti contoh dana BOS, kemudian tunjangan guru, dan juga lain-lain. Kemudian nanti dana dari APBD ini mau dipakai di mana dan kemudian mau disalurkan kemana. Nah, di sini saya bakal jelasin. Yang pertama itu dipakai untuk belanja tidak langsung, seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang ketiga, pembiayaan daerah, seperti penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan. Kalau tadi mekanisme dan penyusunan APBN kita bahas, nah sekarang adalah mekanisme penyusunan dari APBD. Berdasarkan pasal 20 UU nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang mekanisme penyusunan APBD ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan tentang rancangan peraturan daerah dan juga didukung oleh dokumen-dokumen yang penting kepada DPRD. Biasanya sih dilakukan di bulan Oktober. Yang kedua, pembahasan rancangan APBD oleh pihak DPRD. Nah, yang ketiga, DPRD itu dapat mengajukan usul seperti kayak DPR di pembahasan APBN. Yang keempat, pengambilan keputusan oleh DPRD. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun berjalan. APBD yang sudah disetujui itu dibuat terperinci, seperti kayak yang APBN. Nah, apabila DPRD itu tidak menyetujui rancangan APBD, pemerintah daerah bisa melakukan pembelanjaan setinggi-tingginya seperti APBD tahun berjalan sebelumnya. Jadi kayak yang APBN tadi. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, ini sama aja seperti APBN, hanya aja APBD itu ruang lingkupnya lebih kecil dibanding APBN. Nah, kalau kalian perhatikan nih, pola-pola dari APBN dan APBD, itu kan terlihat jelas bahwa APBN itu lebih gede daripada APBD, karena APBN ini kan di pemerintah pusat, sementara APBD ini hanya di pemerintah daerah. Kemudian hubungannya apa sih? Pendapatan penerimaan APBD itu juga dari APBN. Salah satunya tadi adalah dana perimbangan. Nah, dana ini itu ditransfer dari APBN ke APBD. Jadi ya kayak gitu, APBN dan APBD ini saling melengkapi lah. Ibaratnya kalau nggak ada satu juga satunya nggak akan jalan gitu. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Dan kalau ada kesalahan saya minta maaf. Saya Renat Sujarsito dan dadah.